Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya ingin menjelaskan tentang talak, perwakilan dan pelimpahan wewenang dalam talak. Pembahasan ini terkait dengan dua jenis talak, yaitu terang-terangan dan sindiran, karena pelimpahan wewenang talak pada istri atau yang lainnya bisa dengan kata yang bersifat terang-terangan, yaitu ucapan laki-laki, talaklah dirimu, ataupun secara sindiran, yaitu ucapannya, pilihlah untuk dirimu atau perkaramu berada di tanganmu. Orang laki-laki sebagaimana memiliki hak talak untuk dirinya sendiri, juga dapat menjadikan wakil bagi orang lain. Pada hal ini talak boleh dilimpahkan kepada istri menurut ijma' fuqaha, karena Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada para istri antara tinggal bersama beliau atau antara berpisah dengannya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, atau aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 28. Jika menyerahkan pilihan yang terpisah kepada mereka tidak memiliki dampak untuk pemberian pilihan untuk berpisah kepada mereka tidak memiliki makna. Itu perwakilan dalam talak menurut pendapat mazhab. Bagi para fuqaha mazhab ada beberapa istilah mengenai perwakilan yang dilakukan oleh suami kepada orang lain dalam menjatuhkan talak, yaitu sebagaimana berikut ini. Mazhab Hanafi menjatuhkan talak dari orang yang selain suami dengan izinnya berbentuk pelimpahan atau perwakilan atau utusan perwakilan adalah suami mewakilkan darinya orang yang selain istri untuk menalak istrinya, seperti misalnya dia berkata kepada si wakil, aku jadikan kamu wakilku untuk mentalak istriku. Jika si wakil menerima perwakilan ini, kemudian dia berkata kepada istri, orang yang dia wakili, kamu bertalak, maka terjadi talak pelimpahan, menjadikan perkara talak atau kepemilikan talak berada di tangan istrinya, atau menggantungkan talak kepada kehendak orang asing, seperti misalnya dia berkata kepada orang asing tersebut, talaklah istriku jika kamu menghendaki. Atau utusan menyampaikan kalam orang yang mengutus, seperti misalnya suami berkata kepada seseorang laki-laki, pergilah kamu kepada si fulanah, katakanlah kepadanya, sesungguhnya suamimu berkata untukmu, pilihlah. Atau si suami memutuskan penalakan istrinya yang tengah tidak ada melalui tangan seseorang manusia, kemudian si utusan mendatangi si istri dan dia sampaikan kepadanya pesan suaminya di hadapannya, maka jatuh talak kepada si istri. Si utusan hanyalah seseorang pengungkap maksud utusan serta menyampaikan ucapan orang yang mengutusnya, tidak lebih dari itu. Lafal pelimpahan ada 3, yakni perkara berada di tanganmu, pilihlah orang, dan kehendak masing-masing. Lafal ini memiliki makna kepemilikan talak kepada si istri dan haknya untuk memilih antara dirinya sendiri atau si suaminya. Perkara berada di tangan, yaitu si suami berkata kepadanya, perkaramu berada di tanganmu, maka perkara talak menjadi berada di tangannya, karena si suami menjadikan perkara talak berada di tangan si istri, sedangkan yang memilikinya adalah si suami, dan objek talak ini dapat diserahkan
perkara talak menjadi berada di tangan istri dengan dua syarat. Pertama, niat suami untuk menolak karena ini adalah salah satu sindiran talak, maka tidak sah tanpa niat talak. Kedua, si istri mengetahui bahwa perkara talak berada di tangan yang, maka perkara talak tidak menjadi berada di tangan si istri selama si istri tidak mendengarnya atau berita ini tidak sampai kepadanya, karena makna pelimpahan ini adalah tetapnya pilihan untuk istri antara talak atau suami. Pilihannya itu seorang suami berkata kepada istrinya, pilihlah, dan ini tidak berada dari menjadikan perkara talak berada di tangan istri kecuali dalam dua perkara. Pertama, sesungguhnya suami jika berniat talak tiga dalam perkataannya, perkaramu berada di tanganmu, sah, sedangkan pada perkaranya pilihlah, maka tidak sah niat talak tiga. Keduanya, sesungguhnya pada perkataannya pilihlah mesti menyebutkan diri baik dalam perkataan si istri atau dalam jawaban si istri dengan berkata kepadanya, pilihlah dirimu, maka si istri menjawab, aku memilih, atau si suami berkata kepadanya, pilihlah, maka si istri menjawab, aku pilih diriku, atau sebutkan kalimat talak dalam ucapan si suami atau dalam ucapan si istri dengan berkata kepadanya, pilihlah, maka si istri menjawab, aku memilih talak, atau si suami menyebutkan apa yang menunjukkan talak ini, yaitu mengulang-ulang pilihan dari suami dengan berkata kepadanya, pilihlah, pilihlah, atau dia sebutkan pilihlah dalam ucapan si suami atau dalam ucapan si istri dengan cara si suami berkata kepada si istri, pilihlah, pilihlah, maka si istri menjawab, aku memilih pilihlah, pilihan. Kehendak dengan cara si suami berkata, kamu bertalak jika kamu menghendaki, dan ini seperti ucapan pilihlah, karena masing-masing dari kedua ucapan ini merupakan kepemilikan talak. Yang dimaksud dengan talak di sini adalah talak raj'i, sedangkan talak dalam pelimpahan adalah talak bain. Karena yang dilimpahkan di sini jelas, sedangkan yang di sana berbentuk sindiran. Sedangkan ucapannya, talaklah dirimu, merupakan kepemilikan bagi mereka, baik diikat dengan kehendak ataupun tidak. Dampaknya hanya sebatas pada tempat talak, seperti ucapan si suami, kamu bertalak kepada kamu menghendaki. Mazhab Maliki berpendapat tafwid, yaitu pelimpahan suami kepada orang lain untuk menjatuhkan talak, terbagi kepada tiga jenis. Perwakilan pilihan dan kepemilikan. Perwakilan adalah si suami memberikan hak untuk menjatuhkan talak kepada orang lain, kepada istri atau orang lain, dengan tetap adanya hak miliknya untuk mencegah orang yang dia tunjuk sebagai wakil menjatuhkan. Mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya tahfidz, pelimpahan talak, merupakan pemilikan talak menurut pendapat yang baru. Maka untuk menjatuhkan disyaratkan penjatuhan talak si istri menjadi dirinya sendiri secara langsung. Jika si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dirujuk atau tahwid berlangsung dengan ucapan yang terang-terangan seperti talaklah dirimu, ataupun dengan sindiran seperti bain kanlah dirimu, atau pilihlah dirimu, sambil berniat si istri berniat dan berkata, aku tertalak, maka jatuhlah talak. Karena si istri dilimpahkan hak untuk menjatuhkan talak, dan dia telah melakukan pada dua kondisi ini. Jika si suami berkata kepada si istri, talaklah dirimu, dan si suami berniat talak tiga, maka si istri berkata, aku bertalak dan aku telah niatkan, dan si istri mengetahui niat si suami atau dia mengetahui niat si suami secara tidak sengaja, maka jatuh talak tiga. Karena lafal mengandung kemungkinan jumlah talak jika keduanya tidak
meniatkan talak 3, yaitu talak 1 merupakan pendapat yang paling sahih karena talak yang bersifat terang-terangan mengandung makna sindiran pada jumlah talak. Jika si suami berkata talaklah dirimu dengan talak 3, maka dia menalak dirinya dengan talak 1, atau kebalikannya seperti ucapan si suami talaklah dirimu dengan talak 1 dan si istri ucapan talak 3 untuk dirinya, maka jatuhlah talak 1. Mazhab Hambali di mazhab Hambali berpendapat orang yang sah melakukan talak sah untuk mewakilkan jika si suami mewakilkan istri atas perkara talak, maka sah perwakilannya dan sah talaknya untuk dirinya sendiri karena sah perwakilannya dalam mentalak perempuan yang lainnya. Begitu juga dalam menalak dirinya sendiri, si wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak kapan saja dia kehendaki, kecuali jika orang yang dia wakili telah menentukan untuknya seperti 1 hari atau yang sejenisnya, maka dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada hari yang lain. Si wakil juga tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak lebih dari 1, kecuali jika orang yang dia wakili memberikan wewenang kepadanya untuk menjatuhkan talak lebih dari 1 dengan lafal dengan niat. Jika dia ditunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak 3, maka dia jatuhkan talak 1 terlaksana talak 1 ini. Jika dia ditunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak 1, maka dia jatuhkan talak 3, jatuh talak 1 berdasarkan yang diizinkan kepadanya. Jika orang yang dia wakili memberikan hak pilihan kepada dengan berkata kepadanya talaklah sesuai dengan yang kamu kehendaki dari talak 3, maka yang paling minim dia memiliki hak untuk maka yang paling minim dia memiliki hak untuk menjatuhkan talak 2 karena lafaz ini mengandung makna tersebut, karena kalimat min bermakna sebagian. Hukum dalam talak. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa tindakan wakil dalam talak terikat dengan pendapatan orang yang dia wakili. Jika dia melampaui pendapat orang yang dia wakili, maka tindakan tidak terlaksana kecuali dengan izin dari orang yang dia wakili. Si wakil berhak menjatuhkan talak kapan saja selama orang yang dia wakili tidak memberikan batasan masa tertentu kepadanya. Orang yang diwakili berhak memecat wakilnya kapan saja, akan tetapi wakil untuk menalak hanyalah sekedar utusan dan mengungkap maksud orang yang dia wakili, seperti wakil dalam perkawinan, maka dia tidak dituntut dengan suatu dari hak-hak talak seperti membayar mahar yang di akhirnya atau mut'ah atau nafkah iddah. Yang dituntut untuk membayar ini semua adalah si suami. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki menilai orang yang diwakili tidak memiliki hak untuk memecat wakil dalam talak jika hak istri ditaklik dengan perwakilan tersebut, sebagaimana hal jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, jika aku madu kamu maka perkara talak berada di tanganmu, maka si suami tidak memiliki hak untuk memecatnya dari perwakilannya. Akibat hak si istri bergantung dengan perwakilan karena mengangkat keburukan dari si istri bisa jadi bergantung kepada perwakilan, jadi si suami tidak memiliki hak untuk memecat si istri dari perwakilan. Sifat tahwid talak untuk istri dan orang yang lain. Mazhab Hanafi menilai tahwid lazim dari pihak suami, maka si suami tidak memiliki hak untuk mundur dari tahwid. Jika juga tidak
memiliki hak untuk menjaga istri dari apa yang telah dia limpahkan kepadanya jika tidak bisa membatalkannya, karena dia menjadikan si istri memiliki hak untuk menolak. Barang siapa yang memberikan orang lain kepemilikannya sesuatu, maka kekuasaannya telah hilang dari kepemilikan tersebut. Dia tidak memiliki hak untuk membatalkannya dengan cara mundur, mencegah, dan membatalkan. Juga tahwid adalah taklid yang menolak dari pihak suami berdasarkan kehendak si istri atau yang lainnya. Akan tetapi si istri hanya berhak memilih sekali, karena ucapan si suami kepada perkaramu berada di tanganmu tidak mengandung makna terulang kecuali jika digandingkan dengan apa yang mengandung makna berulang dengan berkata kepadanya, perkara talakmu berada di tanganmu setiap kali kamu kehendaki, maka perkara berada di tangan pada yang disebutkan oleh si suami. Masa tahwid pelimpahan bagi si istri. Mazhab Hanafi menambahkan tahwid juga bisa terlepas dari ikatan masa tertentu. Misalnya, pilihlah dirimu untuk, atau talaklah dirimu atau terikat dengan masa tertentu. Misalnya, pilihlah dirimu atau perkaramu berada di tanganmu dalam masa 1 bulan, atau memiliki faidah terulang dalam semua masa. Misalnya, talaklah dirimu kapan saja kamu kehendaki. Pilihan istri yang diberikan hak untuk memilih. Mazhab Syafi'i dan Hambali sependapat dengan mazhab Hanafi mengenai hal sebagaimana yang telah kami jelaskan, karena para sahabat menjadikan si istri memiliki pilihan selama berada di tempat talak. Tempat tidak berubah dengan gerakan berdiri atau duduk. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pilihan dimiliki oleh istri untuk selama-lamanya sampai si suami mengetahui bahwa si istri telah menjatuhkan dengan tekanan si suami kepada diri si istri. Jika si istri tidak memberikan jawaban apa-apa, maka si suami mengadukan persoalan ini kepada qadhi untuk memerintahkan si istri agar mau menjatuhkan talak atau menjatuhkan kepemilikan hak talak. Jika si istri menolak, maka si qadhi yang menjatuhkannya. Si qadhi tidak memberikan tempo kepada meskipun si suami merasa rela dengan pemberian jangka waktu demi hak Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kondisi yang seperti itu si istri berada pada ikatan perkawinan yang memiliki keraguan. Jika tahwid terikat pada masa tertentu seperti 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun, maka hak talak tetap bagi orang yang dilimpahkan pada waktu yang dikhususkan sampai masa penghujungnya. Karena misalnya dia menyerahkan perkara talak kepada istrinya pada semua waktu yang telah disebutkan, maka tetaplah apa yang tersisa dari waktu. Jika si istri memilih bercerai sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka dia tidak memiliki hak untuk memilih sekali lagi. Dengan lafal memutuskan penentuan dengan waktu dan tidak memutuskan pengulangan. Jika si istri tidak mengetahui kedatangan si fulan sampai lewat waktu yang telah ditentukan, kemudian setelah itu dia mengetahui, maka dia sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih dengan berlimpahan ini, karena pelimpahan ini terikat dengan masa, dan masanya telah habis, maka tidak ada pilihan baginya setelah ajalnya lewat. Jumlah talak yang jatuh dengan lafaz berlimpahan dan jenisnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa si istri tidak memiliki menjatuhkan talak 3 secara sekaligus dengan ucapan si suami kepadanya, talaklah dirimu atau kapan saja kamu kehendaki, karena si suami melimpahkan talak kepadanya secara terang-terangan sesuai dengan teks dan kalimat setiap kali memutuskan pengulangan perbuatan. Dan di sini
bermakna kehendaklah penjatuhan talak 3 secara sekaligus, tidak ada pengulangan, maka kalimat setiap kali tidak membuat talak jatuh menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad membuat jatuh talak satu jika si suami berkata kepada istri, perkara talakmu berada di tanganmu, dan dia meniatkan talak 3, maka si istri menalak dirinya sendiri dengan talak 3, berarti jatuhlah talak 3 karena si suami menjadikan perkara talak diri si istri berada di tangan si istri secara mutlak, maka hal ini memiliki kemungkinan talak 1 dan memiliki kemungkinan talak 3. Mazhab Maliki berpendapat sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa talak yang jatuh dengan pelimpahan ketika si istri memilih atau si istri menalak dirinya sendiri dengan talak 3 jika pelimpahan dilakukan dengan pilihan, sedangkan jika pelimpahan dilakukan dengan kepemilikan, sesungguhnya talak yang jatuh pada talak 3 akan tetapi mengandung makna 1 dan 2 yang menjadi perbedaan, bahwa kondisi pilihan memutuskan dengan sampai si suami memiliki jalan untuk menahan si istri jika si istri memilih talak, dan hal ini tidak dapat terwujud kecuali dengan jatuhnya talak 3, sedangkan pada kondisi kepemilikan si istri memiliki apa yang dimiliki oleh si suami, jika si istri menjatuhkan talak 1, 2 atau 3 berarti dia melaksanakan apa yang dikandung oleh lafaz. Hak suami untuk menalak keberadaan pelimpahan meskipun merupakan suatu pemilikan menurut mazhab Hanafi, dia mirip dengan perwakilan si suami tetapi memiliki hak untuk menjatuhkan talak seperti dia limpahkan talak kepada istrinya, sebagaimana orang yang dia wakili memiliki hak untuk bertindak pada perkara yang dia limpahkan kepada wakil setelah akad perwakilan. Perbedaan antara perwakilan dengan berlimpah. Perwakilan dan perlimpahan meskipun keduanya memiliki mazhab Hanafi tidak mengambil hak suami untuk menjatuhkan talak, akan tetapi mereka membedakan keduanya dari beberapa sisi. Suami tidak suami tidak memiliki hak untuk menarik kembali pelimpahan setelah dikeluarkan, sedangkan orang yang diwakili memiliki hak untuk mundur dari perwakilan selama si wakil belum melaksanakan perkara yang diwakilkan. 2. Orang yang diberikan mandat oleh perlimpahan bekerja dengan kesekehendak hatinya dan dengan kemauan dirinya karena suami membuatnya memiliki hak ini, sedangkan dalam perwakilan si wakil bekerja sesuai dengan kehendak orang lain karena wakil dianggap sebagai perwakilan yang diwakili, bukan pemilik hak apa yang diwakili kepadanya. 3. Pelimpahan mutlak terikat dengan tempat, sedangkan perwakilan untuk menalak si wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak di tempat perwakilan dan setelahnya jika perwakilan ini bersifat mutlak. Pembahasan kelima, berbagai jenis talak dan hukum setiap jenis talak. Talak terbagi menjadi beberapa pembagian dari ungkapan yang bermacam-macam. Dari segi ucapan terbagi menjadi terang-terangan dan sindiran. Yang tadi telah kami jelaskan dari segi talak raj'i, dan yang lainnya dari segi secara terang-terangan dan sindiran terbagi kepada talak raj'i dan ba'in. Dari segi kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan sunnah terbagi pada talak sunni dan talak bid'i. Dari segi tanji dan ta'liq dan idafah terbagi menjadi munjiz atau langsung ditaklid dan disandarkan kepada masa depan untuk masuk dalam sub ini hukum talak orang yang takut. Pembagian talak dari segi sunni dan bid'ah. Talak dari segi sesuai dengan sunnah dan bid'ah terbagi kepada sunni dan bid'i. Sunnah yang adalah yang diizinkan oleh Allah, bid'ah adalah yang dilarang oleh syariat. Asal bid'ah adalah membuat sesuatu yang baru setelah disempurnakan. Asal pembagian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Berbagai lafaz talak sunni dan bid'i. Sesungguhnya termasuk di antara lafaz talak sunni dan bid'i adalah yang disebutkan di dalamnya ucapan kamu bertalak sunni. Oleh sebab itu jika seseorang laki-laki berkata kepadanya
yang telah disetubuhi maka masih mendapatkan haid, kamu bertalak 3 atau 2 dengan talak sunni, maka jatuhlah talak 1 pada setiap 1 kali masa suci. Talak ini yang pertama jatuh pada masa suci, tidak pernah dilakukan bersetubuh di dalamnya. Sedangkan pada seseorang perempuan yang belum disetubuhi atau tidak mendapatkan haid, maka jatuh talak 1 pada saat itu juga. Hasilnya sesungguhnya talak 3 adalah talak sunni menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, talak bid'ai yang haram. Sedangkan talak bid'ai ada 2. Pertama, talak istri yang telah disetubuhi pada masa haid dan dengan tanpa penyebab kehamilan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Maksudnya ya, waktu ditetapkan iddah untuk mereka masa haid tidak dihitung sebagaimana dari masa iddah. Pengharaman adalah merupakan si istri dengan panjangnya masa iddah. Sesungguhnya sisa masa haid tidak dihitung sebagai bagian iddah dan nifas bagaikan haid. Pendapat ini didukung oleh hadis riwayat Ibnu Umar, manakala Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk merujuk istrinya yang dia talak pada masa haid. Pembagian talak kepada talak raj'i dan bid'ain. Masing-masing talak terbagi kepada talak secara terang-terangan dan sindiran. Dari segi kemungkinan dapat dilakukan rujuk dan tidaknya terbagi pada talak raj'i dan bid'ain. Sedangkan talak raj'i adalah si suami telah memiliki hak mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru selama si istri masih berada pada masa iddah, meskipun si istri tidak merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak 1 dan talak 2 yang selain talak bid'ain. Jika rujuk terjadi sebelum masa iddah, jika masa iddah telah selesai, talak raj'i berbalik kepada talak ba'in. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan akad baru. Sedangkan talak ba'in terdiri dari 2 jenis talak ba'in bainunah sugura dan talak ba'in minah kubra. Batasan talak raj'in dan talak ba'in. Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menentukan berbagai kondisi talak raj'in dan talak ba'in. Pendapat mazhab Hanafi adalah setiap talak adalah talak raj'in kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan dan talak dengan idwain harta, serta talak yang dengan sindiran dan menggandengkan dengan lafaz yang menunjukkan kerasa kuatnya dan bainunah dan mengharamkan, serta talak yang melengkapi talak 3. Sudah, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.